ada UAS mata kuliah psikologi pendidikan, di mana kami membahas tentang kesulitan pembelajaran anak di dalam kelas. Nah, terlebih dahulu bisa kenalkan diri kepada penonton. Boleh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lara Sakti. Saya dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Sekarang saya semester 6 dan sebentar lagi akan PTN. Jadi gini, di semester 6 itu kan ada mata kuliah mikro teaching atau TLP 1. Iya, betul. Nah, apakah kakak sebelumnya pernah mengajar? Kalau mengajar sendiri itu sih belum pernah. Cuma karena kami ada mata kuliah mikro teaching, di situ kami ada praktek mengajar. Nah, kebetulan kemarin kakak mengambil praktek mengajarnya di TK Kemakasi di Betel gitu. Jadi ada pengalaman sedikit ya, karena memang belum pernah sama sekali mengajar. Tapi kalau untuk pengalaman mengajarnya memang sudah ada sedikit. Langsung ke wawancaranya. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, dia belajar seperti apa yang cocok diterapkan pada anak yang aktif secara fisik? Oke. Kalau kakak lebih ke gaya belajar audiovisual. Nah, dimana di situ kakak belajarnya menggunakan penjelasan dulu, lalu menggunakan media pembelajaran. Nah, di situ juga anak diberikan metode pembelajaran yang belajar sambil bermain, di mana kegiatan tersebut bisa membuat anak tidak merasa bosan. Nah, kenapa? Karena seringkali kan anak-anak itu merasa bosan dan tidak fokus ketika mereka sedang belajar gitu. Tentunya teman-teman akan mengalami hal-hal seperti itu ketika kalian mulai belajar atau mulai mengajar anak-anak. Nah, gaya yang seperti ini dapat kita terapkan kepada anak. Kenapa? Ini berdasarkan konteks yang ada di lingkungan. Kalau Paul sendiri itu Aroy, kami menggunakan tema di mana per bulannya itu beda. Jadi misalnya kayaknya Aroy pada bulan ini menggunakan temanya binatang atau tumbuhan. Nah, dibeda lagi dalam subtemanya itu per minggu. Misalnya subtemanya tanaman apa? Kalau tanaman buah berarti dibagi lagi nih tanamannya menjadi subtema itu per hari, di mana subtemanya Arul menjelaskan kalau misalnya tanaman buah berarti subtemanya ini bagian dari tanaman buah. Nah, di sini kakak biasanya menggunakan media pembelajaran yang berkaitan dengan tanaman buah. Berarti bagian-bagian tanaman buah itu seperti apa? Misalnya ada akar, batang, pohon dan ranting dan lain sebagainya. Adapun waktu itu kakak menggunakan menggunakan media yang nyata seperti pohon buah, misalnya buah jambu, bisa kita bawa ke dalam kelas dan kita langsung jelaskan kepada anak bahwa ini adalah akar, ini adalah batang, ini adalah daun dan lain sebagainya. Hal seperti itu kenapa kita terapkan, atau itu hal yang lebih mudah memberikan penjelasan kepada anak karena anak melihat secara nyata, secara langsung berdasarkan fisik yang sudah ada di depan mereka. Hal yang seperti cara pembelajaran seperti itu pernah kakak terapkan dan puji Tuhannya mereka paham dan antusias mereka juga terhadap sesuatu yang kita jelaskan itu luar biasa begitu. Jadi mereka sangat penasarannya itu luar biasa. Jadi ibu yang ini apa, ibu ini apa gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan melatih kognitif anak itu sendiri gitu, Roy. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah pada saat belajar tadi itu ada kendalanya? Oke, kalau kendalanya itu pasti ada ya. Seperti tadi anak nggak fokus, lalu ketika pembelajaran itu banyak sekali. Tahu ya anak TK itu gimana? Dia biasanya, ibu guru saya mau pipis dulu, ibu guru saya mau ini dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang menghambat kita dalam proses pembelajaran, di mana kita harus menyesuaikan waktu yang kita sudah siapkan atau rencana kegiatan harian itu sudah kita buatkan. Nah, terkadang kendala hal seperti itu yang bisa membuat kita menjadi kaku mengajarnya. Nah, anak sendiri kalau masalah atau kendalanya di anak, ya ada beberapa anak yang mudah paham dengan metode pembelajaran seperti itu. Ada beberapa anak yang nggak paham gitu. Jadi gimana saya menjelaskan? Saya tanya lagi kepada anak, apakah
sudah, kalau di PAUD itu ya ada recalling. Di recalling ini biasanya itu adalah di mana diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah kita jelaskan. Misalnya, Aroy bagaimana tadi pohon menyerap airnya, atau bagaimana pohon ini bertumbuh gitu, bagaimana daun ini mencari makanannya gitu. Hal-hal seperti itu kita tanyakan kembali supaya anak lebih paham lagi. Nah, bagaimana kadang supaya anak mau dan terus berkonsentrasi, kita dengan bisa menggunakan ice breaking. Anak itu suka dengan ice breaking yang sederhana, di mana kefokusan dia itu akan kembali lagi kepada kita. Itu yang sulit dan ada cara kita untuk mengatasi tersebut sih, lebih tepatnya yaitu tadi pertama kendalanya anak yang tidak fokus, lalu ada beberapa kendala waktu tadi. Nah, caranya tadi seperti itu, kita mengulang lagi atau recalling lagi kepada anak-anak supaya lebih jelas. Karena kalau anak sendiri ya, untuk menjelaskan huruf A itu sangat susah. Apalagi misalnya nih, A ini seperti ini, belum tentu semua anak bisa. Tapi kalau untuk SD, SMP, SMA dan kuliahan itu udah pasti tahu ya kan. Nah, kalau anak TK itu memang harus belajar dari nol, sama benar-benar dari nol. Jadi untuk memahami belajar huruf A saja itu kita perlu waktu berhari-hari. Biasanya seperti itu kalau anak TK. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini kakak pernah menemukan siswa yang suka menyendiri atau introvert jika belajar? Jika pernah, bagaimana cara kakak mengatasinya? Oke. Kalau untuk menemukan anak yang introvert pas waktu kakak praktik itu memang nggak ada sih ya. Karena anak-anak itu sangat mudah sekali bergaul sama orang-orang. Nah, tapi ada satu anak yang kakak temukan waktu itu memang bukan ibaratkan kita bukan anak yang introvert, tapi dia emang extrovert, cuma dia memang kemarin itu kendalanya tidak bisa pintunya ditutup pas kita belajar. Nah, jadi dimana dia ada trauma sendiri, yaitu anak itu nggak bisa ditutup pintunya kalau kita belajar. Biasanya kalau anak TK itu ya dia itu belajarnya pintu biasanya ditutup, karena kenapa, biar lebih fokus aja ke kita gitu ya. Tapi anak ini tidak mau ditutup. Nah, cara kakak mengatasi kemarin memang tidak ditutup sama sekali. Karena apa? Karena ya tadi takutnya anak itu nangis. Karena biasanya kemarin itu anak itu pas ditutup, waktu itu kepala sekolahnya coba menutupi pintu ya, waktu kegiatan kami survei, dan nangisnya itu beda dari yang lain gitu. Cara nangisnya pun memang ketakutannya itu yang luar biasa. Jadi bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Kalau untuk kita pribadi ya harus kerjasama dengan gurunya atau juga kepada orang tuanya. Kenapa tidak mau ditutup? Cari dulu, tahu dulu alasannya kenapa. Lalu kalau memang alasannya karena psikologi, bisa kita arahkan kepada pihak psikologi untuk konseling. Kan di setiap TK itu ada konselingnya masing-masing. Nah, kita beritahu kenapa ibu, apakah memang udah dari ibunya atau keturunannya atau bagaimana gitu. Itu sih kalau yang saya temukan. Tapi kalau introvert itu memang nggak ada sih, belum menemukan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara kakak menciptakan proses belajar dan mengajar di dalam kelas, mengingat tiap siswa punya gaya belajar yang berbeda-beda? Oke. Kita tahu ya, memang setiap anak itu punya gaya belajar yang berbeda. Seperti ada yang belajar memang belajarnya, ada yang bisa belajar cuma mendengarkan saja, ada yang anak belajar harus melihat dulu, ada yang anak belajarnya memang harus mencatat atau lain sebagainya. Tapi dimana kita sebagai seorang guru PAUD harus bisa mengontrol hal itu. Nah, kita menyediakan atau menyiapkan media, dimana ada pembelajaran audionya, ada pembelajaran visualnya, dimana kita bisa melatih kedua-duanya terhadap anak. Karena kadang memang sangat sulit ya kita menerapkan pembelajaran yang hanya satu gaya belajar saja. Misalnya kita menggunakan gaya belajar visual, kalau hanya saja, berarti kan kadang anak nggak fokus gitu. Tapi kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan gaya belajar yang audio visual, dimana pembelajaran yang kakak terapkan ini bisa tadi seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, anak-anak antusias gitu. Karena kita kalau di PAUD itu sendiri ya Roy, jadi kita harus menggunakan media pembelajaran. Kenapa? Media pembelajaran itu penting.
penting dan sangat penting kepada anak, karena ada beberapa anak yang tidak mengetahui. Misalnya kalau kita menjelaskan buah kelapa, nah ada beberapa anak yang memang tidak tahu buah kelapa itu apa. Itu adalah kepolosan yang kita temukan kalau kita ngajar anak TK atau PAUD ya. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak tahu, Bu, bentuk pesawat itu seperti apa gitu dan sebagainya. Nah, disitulah peran seorang guru yang harus menjelaskan, oh anak-anak, misalnya mobil ini seperti ini loh, ada rodanya 4 dan lain sebagainya. Kita siapkan gambar atau media pembelajaran yang sangat memadai. Dan kalau misalnya menyiapkan media pembelajaran itu jangan kecil, karena anak juga pasti, ini apa Bu, kok medianya kecil sekali, misalnya tidak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya Aroy misalnya ya, lihat nih kalau ngajar anak TK ya, kita tidak tahu ya kan. Bisa Aroy menyiapkan media pembelajaran yang lebih besar supaya anak lebih paham. Selain mendengarkan, mereka juga melihat apa yang mereka pelajari. Jadi paham gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini, seberapa penting belajar PAUD bagi kakak? Belajar PAUD ya? Ya. Penting sekali, sangat-sangat penting. Kenapa? Suatu bangsa ini ditentukan, kualitas bangsa ini ditentukan oleh anak usia dini, generasi penerus bangsa. PAUD adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia golden age, adalah usia emas, di mana anak belajar semuanya dari karakter, kognitif, afektif dan lain sebagainya itu berada di PAUD begitu. PAUD itu usia 0 sampai 8 tahun ya, kalau berdasarkan lupa saya sih kalau tidak salah 0 sampai 8 tahun gitu. Nah, 0 sampai 8 tahun ini benar-benar anak memang harus belajar belajar tentang karakternya yang paling penting. Kenapa? Karena karakterlah yang menentukan kualitas bangsa itu. Nah, kalau misalnya kami PAUD ini mengajarnya yang salah-salah, sudah pasti bangsanya itu sendiri juga akan hancur gitu ya. Kita tahu sendiri kalau zaman-zaman sekarang ya, seperti anak-anak yang sudah mulai mengenal gadget dan lain sebagainya. Dan banyak sekali ya anak-anak yang belajarnya sekarang melalui menggunakan internet ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua dan guru tidak bisa menyaring hal-hal tersebut, itu dapat merusak generasi bangsa. Kenapa penting belajar PAUD? Ya karena itu generasi bangsa ditentukan oleh anak usia dini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Yang pertanyaan terakhir ini ada banyak argumen tentang anak PAUD ini belajarnya hanya nyanyi, hanya tepuk tangan, hanya menggambar, begitu. Gimana mematahkan argumen yang hanya bilang kalau mereka tuh hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang mudah? Oke. Teman-teman semua perlu diketahui, belajar PAUD itu atau mengajar anak usia dini itu sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena begini, PAUD itu anak usia dini itu ya, kalau misalnya kita menjelaskan bumi itu bulat anak-anak, mereka pasti akan Bu, sementara di peta bagaimana Bu, kok datar gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada anak. Kadang bisa-bisa nanya, Bu, kiamat kapan gitu. Bisa jadi, kadang nanya kayak gitu. Ya tergantung konsep yang kita jelaskan apa gitu. Itulah kenapa PAUD sangat sulit. Misalnya ya Roy, kita menjelaskan huruf A nih, atau bentuk B, atau bentuk M dan angka 4 atau huruf I, M dan N. Nah, M dan N itu hampir sama kan Aroy? Nah, kadang anak nggak bisa membedain antara M dan N, ada antara B dan D. Ada juga nggak bisa membedakan huruf 4 dan 9. Nah, hal-hal seperti itu sangat sulit kita memberikan kepada anak, memberikan pembelajaran kepada anak. Makanya harus dicicil dari sejak kita anaknya masih memang sudah masih 0 sampai 2 tahun itu sudah kita kenali. Oh, kalau ini adalah huruf A. Bukan kita ajar ya, tapi kita kenali saja. Bukan diberikan pemahaman. Kalau kita mengajar itu berikan pemahaman, tapi kalau kita kenali hanya mengenal kepada anak bahwa huruf A seperti ini, huruf B seperti ini. Nah, mengenal huruf A saja itu kadang kita perlu waktu kurang lebih itu 2 hari kadang. Itu kalaupun anaknya memang paham.
Tapi ada beberapa anak yang memang susah untuk mengenal huruf. Nah, itu harus dikonsultasikan. Kenapa? Apakah dia mengalami gangguan atau lain sebagainya? Itu perlu kita cari tahu. Gitu. Itulah kenapa PAUD itu penting dan kenapa belajar PAUD itu nggak mudah gitu. Ya saya sering dengar memang PAUD tepuk tangan saja atau yang nyanyi saja, padahal nggak seperti itu. Jangan kan itu ya Pak, jangan kan nyanyi ya, Roy. Kita nyanyi saja untuk tema, menyesuaikan tema itu sangat susah gitu, sulit gitu. Karena nggak ada lagu yang sesuai dengan tema. Nah misalnya ya paling bangun tidur ke terus mandi, nah itu kan memang sudah ada lagunya. Nah guru PAUD harus bisa menyesuaikan lagu dengan tema. Misalnya hari ini Aroy temanya tentang rasa tanaman, maksudnya rasa dari buah gitu. Nah rasa-rasa buah, Aroy harus buat lagu nih, rasa-rasa buah itu seperti apa gitu. Kalau untuk buat RKH, KM dan lain sebagainya itu kan saya rasa sudah di kalian di PGSD atau teman-teman yang lain kan sudah pasti ada ya. Tapi kalau untuk PAUD itu sendiri harus buat lagi nih. Misalnya rencana kegiatannya besok apa, harus buat lagi media sesuai dengan rencana kegiatannya besok begitu. Jadi PAUD itu nggak mudah teman-teman. Makasih ya Kak atas wawancaranya. Sama. Semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Terima kasih. Jadi teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan beberapa jawaban dari Kakak Laras, yaitu tentang program studi PG PAUD. Nah, gimana kita sudah mendengar sendiri pentingnya belajar PAUD juga. Dan thank you. See you. Yang